Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ananda semuanya yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ni'matani makbunun indallah as-siha wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah siha, yaitu kesehatan. Yang kedua adalah faragh, adalah waktu luang. Semoga dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, khulafaur rasyidin, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga yaumul akhir, yang selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hayya nabda bi qiraatil Quran bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nad'u ilallah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikut berdoa sebelum kita belajar. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni wazidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Semoga apa yang kita bahas hari ini semoga mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda semuanya yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, pada hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang kenalilah jalan hidupmu. Jadi kadang orang belum mengenali jalan hidupnya. Makanya kadang belum tahu dari mana asalku, untuk apa aku hidup, kemana setelah aku mati. Kadang orang belum mengetahuinya. Maka pada hari ini kita akan belajar untuk mengenali jalan hidup kita. Whom am I? Dari mana asal kita? Ananda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus menanyakan siapakah diri kita? Jadi harapannya agar kita tahu jati diri kita. Setelah tahu jati diri kita, lalu apa manfaatnya? Yaitu apa? Agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Jadi kadang orang cuma hampar aja. Oh, orang tinggal jalan-jalan, orang tinggal makan, orang tinggal melakukan aktivitas seneng-seneng tanpa memperdulikan untuk apa kita dihidupkan di muka bumi ini. Sebagaimana kita tidak tahu siapa diri kita, jadi kalau kita tidak tahu diri kita, yang jelas maka hidup kita itu tidak jelas arah, ya. Arah kita pasti tidak
tidak menentu, pemborosan waktu dan tenaga, dan juga melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi yang kita lakukan itu sia-sia, tidak bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas pasti orang itu akan merasa stres berat. Karena apa? Dia tidak tahu arah jalan hidupnya untuk apa, waktu tenaganya digunakan untuk apa. Akhirnya yang dilakukan hanya sia-sia. Akhirnya mereka itu menjadi stres, logika pemikiran kacau, jadi tidak terstruktur. Ini diantaranya kalau kita tidak tahu siapa diri kita. Maka bagaimana cara mengetahui jati diri kita? Makanya diantaranya untuk mengetahui cara mengetahui jati diri kita, yaitu mulailah dengan menanyakan 3 hal, pertanyaan dasar manusia. Yang pertama apa? Dari mana asalku? Untuk apa aku diciptakan? Dan juga kemana setelah aku mati? Itu ada 3 poin ini. Dari mana asalku? Untuk apa aku diciptakan? Kemana setelah aku mati? Yang pertama adalah manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika manusia hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, itu sudah diprotes sama yang namanya malaikat. Malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat may yufsidu fiha, merusak, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Beda sama malaikat. Kalau malaikat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau malaikat itu selalu memuji Allah, mensucikan Allah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu diprotes sama malaikat. Maka diantaranya kenapa manusia mempunyai may yufsidu fiha wa yasfikud dima, sifat merusak dan menumpahkan darah, karena manusia itu mempunyai hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu akan mengajak ke perbuatan nggak baik, perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang buruk. Makanya di ayat yang terakhir, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka ketika hambanya itu atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faqad faza fawzan azima, maka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Maka pada dasarnya manusia itu berasal dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari evolusi materialisme dan materi yang tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan seperti teorinya Darwin. Manusia, alam kehidupan yang menciptakan, bukan. Jadi manusia itu ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantaranya, benarkah manusia itu berasal dari materi? Unsur pembentuk manusia tidak hanya materi saja, tetapi ada banyak unsur selain materi. Salah satunya adalah ruh. Ruh bukanlah materi. Ruh tidak dapat terjadi sendirinya. Pembentukan jasad manusia walaupun terbuat dari materi tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses yang rumit. Ya. Jadi diantaranya, jadi kalau kita itu ini ada ruh, ada jasad manusia.
Makanya ketika kita dicubit itu merasa sakit, berarti apa? Itu roh kita yang sakit. Karena kalau pada dasarnya jasad itu semuanya kembali kepada tanah. Maka diantaranya ketika orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik, maka ruhnya itu diambil dengan pelan-pelan. Malaikat malakul maut mencabutnya dengan pelan-pelan, diambillah. Setelah itu diangkat, ya, diangkat. Kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diletakkan di alam barzah. Ya. Setelah itu diletakkan di alam barzah atau di alam kubur. Beda sama orang yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang jelek. Maka malakul maut menyambutnya dengan kasar, diambilnya, ya, diangkat. Setelah itu langsung dilemparkan ke alam barzah, ya, atau alam kubur. Maka di situ makanya diantaranya ada nikmat kubur juga ada siksa kubur juga ada. Makanya sebelum kita salam di tasahud akhir, di duduk tawaruk, diantaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Atau misalkan yang lain didulukan Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannamnya dulu, dari neraka jahanam atau dari azab kubur. Wa min fitnatil mahyaya wal mamati, dari fitnah kehidupan atau fitnah setelah kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan kita berlindung dari fitnah Masih ad-Dajjal. Itu diantaranya. Makanya ketika orang di dalam kubur, di alam barzah, ketika amal perbuatannya baik, maka diserupakan dengan apa? Wajah-wajah yang menyenangkan, dengan bau yang harum, dan diluaskan seluas mata mandang. Ini bagi yang husnul khatimah. Maka diantaranya permintaannya sama, ya Allah segerakanlah hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat. Karena apa? Di alam barzah aja sudah mendapatkan kenikmatan, apalagi di akhirat nanti, nikmat yang sangat luar biasa. Sama satu permintaan ketika orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang jelek, maka sama-sama punya permintaan, ya Allah kembalikanlah saya ke bumi, ya Allah kembalikanlah saya ke bumi. Kalau saya dikembalikan ke bumi, saya akan beribadah, taat kepadamu. Akan tetapi apa? Tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Karena apa? Di alam barzah aja sudah mendapatkan siksa. Di situ dihimpitnya dan ditemani dengan wajah-wajah yang menyeramkan, dengan bau yang sangat busuk. Maka azab neraka bagaimana? Lebih pedih lagi. Ini diantara gambarannya ketika orang meninggal dunia dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, atau dalam keadaan yang buruk atau su'ul khatimah. Maka kalau ada jelmaan hantu yang bergentayangan, orang yang meninggal dunia itu arwahnya penasaran, itu sebetulnya bukan manusianya, tapi adalah jin yang menyerupai manusia. Kalau manusianya itu kalau sudah mati, maka tidak bisa kembali lagi ke dunia. Maka alam manusia itu kan ada 4. Alam kandungan, setelah itu alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ketika orang itu sudah di dunia, nggak mungkin bisa kembali ke kandungan lagi, nggak bisa. Sama seperti ketika orang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa balik ke dunia lagi. Tinggal dia mendapatkan hisab oleh Allah SWT. Tinggal dia membawa apa yang dia bawa, bekal apa yang dia bawa. Maka diantaranya ketika orang meninggal dunia, semuanya ditinggalkan kecuali 3 hal. Ya, ini Anda semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, 3 hal penting ini. Apa itu? Amal jariyah. Ketika Anda semuanya berinfak, beramal, memberikan kepada mereka yang membutuhkan, itu nanti bekal kalian, amal perbuatannya akan terus mencair. Membangun masjidnya digunakan untuk beribadah, terus itu akan mengalir. Ilmu yang bermanfaat, ketika
Ananda semuanya diajari bekal Islam di sekolahan. Setelah itu diajarin ngaji, gantian kalian ngajari, ya kan? Yang belum bisa adik kalian, saudara kalian, tetangga kalian. Itu adalah ilmu yang bermanfaat dan itu akan mencair terus sampai hari akhir nanti. Ketika adiknya belum sholat, diajari sholat. Ketika adiknya belum bisa bacaan sholat, diajari. Belum bisa ngaji, diajari. Orang tuanya yang enggak sholat, diajari. Karena itu tugas kalian juga. Ya, ini diantaranya. Maka bagaimana kita bisa tahu ya, bagaimana kita itu diciptakan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak semua yang dicintai, yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, adakah yang menciptakan semua ini? Yang jelas pasti ada, ya. Jadi kita semua yang di sini pasti ada yang menciptakan. Keberadaan laptop memastikan adanya yang menciptakan laptop, yang membuat, pasti ada. Keberadaan alam semesta, ada yang menciptakan alam ini, ya. Alam semesta, siapa yang menciptakan alam semesta pasti ada. Keberadaan manusia memastikan ada yang membuat manusia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kita itu di dunia itu tahu-tahu muncul sendiri, setelah itu mati, sudah selesai, enggak. Tapi ada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini, maka kita nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asal kita siapa? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, asal dari manakah asal kita? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selanjutnya, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Siapa yang lebih mengetahui fungsi sesuatu? Sesuatu itukah atau yang menciptakan sesuatu itu? Ini pertanyaannya. Oke, sekali lagi. Siapa yang lebih mengetahui fungsi sesuatu? Sesuatu itukah atau yang menciptakan sesuatu? Pasti siapa yang menciptakan sesuatu. Pertanyaan kedua, siapakah yang lebih mengetahui fungsi sebuah laptop? Laptop itu sendiri atau manusia yang menciptakan laptop itu? Nggak bisa kan? Ini pertanyaan. Nggak mungkin laptop. Akan tapi manusia yang menciptakan laptop itu. Fungsinya untuk apa? Oh, laptop digunakan untuk mengetik. Oh, laptop digunakan untuk media pembelajaran. Oh, laptop digunakan untuk nyari informasi. Itu kegunaannya. Tapi yang menciptakan siapa? Yang membuat perangkatnya, yaitu apa? Iya, manusianya. Tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga ini, siapa yang lebih mengetahui fungsi diciptakan manusia? Manusia itu sendiri atau Allah yang menciptakan manusia? Ya. Jadi bukan manusia sakarepe dhewe, aku hidup sakarepku dhewe. Mau makan, ya terserah makan. Mau itu haram atau halal, terserah. Enggak seperti itu. Tapi kita makan itu tetap, oh ini haram, oh ini halal, ya, karena itu ada tuntunannya. Nggak boleh sembarangan. Karena apa? Kita diciptakan, diatur oleh Allah SWT. Maka di situ ada kewajiban yang kita lakukan. Di situ ada apa? Larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sakarepe dhewe, makan seenaknya, minum, oh khamr haram, setelah itu seenaknya aja, nggak bisa. Makanya kalau itu haram, ya kita jauhi, kita tinggalkan. Maka Allah menciptakan manusia, maka Allah lah yang mengerti hakikat fungsi keberadaan manusia. Yang mengetahui itu siapa? Allah. Maka kita diciptakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia menyampaikan, taraktu fikum amraini lan tadilu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya. Itu apa? Al-Quran dan sunnah rasulnya. Ini sebagai pegangan hidup kita. Jangan sampai kita menyelisih Al-Quran. Jangan sampai kita menyelisih apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada dalam Al-Quran, oh
ada hukum jilbab itu wajib, maka kita harus melaksanakannya. Yang perempuan harus memakai jilbabnya karena itu kewajiban. Aurat karena yang laki-laki, batasnya dari pusar sampai lutut. Maka itu yang kita jaga, jangan sampai kita memakai pakaian di atas lutut kita. Akhirnya aurat kita kelihatan. Nggak boleh. Ya. Sholat itu wajib, maka kita harus melaksanakannya. Nggak boleh kita nggak melaksanakan. Apalagi sekarang bulan puasa. Puasa itu wajib, maka kita harus melakukan. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum, harapannya apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantaranya kita di sini itu dalam rangka apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah faqala at-taqwa lillah wa husnul khuluq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Faqala, beliau menjawab, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Kemudian wasu'ila an aksari ma yudkhilun nas annar faqala al-famu al-farju. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menjawab, karena perkara yang disebabkan karena alfamu, yaitu mulut dan kemaluan. Maka itu harus kita jaga. Jadi banyak orang itu memasukkan ke dalam neraka itu karena mulut kita, tidak bisa menjaga mulut kita. Ya. Bagaimana dalam hadisnya Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan hari akhir, falyakul khairan, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Ya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu diterangkan, diingat-ingat ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yakhtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan daging saudara yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Berarti apa kembalinya? Takwa lagi, ya. Al-farju, yaitu apa? Kemaluan. Ini yang menjerumuskan ke dalam neraka. Yang laki-laki bagaimana bisa menjaga kemaluan, jangan sampai digunakan untuk berzina, ya, ingat ya. Yang perempuan juga jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyesalan seumur hidup kalian, apalagi kalian usia-usia SMA, ya kan, masa-masa ingin tahu dan sebagainya, ya kan. Hubungan antara laki-laki perempuan dekat, kalau enggak dijaga dengan baik, maka takutnya terjerumus kepada perzinahan. Maka dijaga benar-benar, ya. Kalau dalam hukumnya sendiri, ketika orang berzina yang belum nikah itu dicambuk 100 kali. Tapi ingat, ujungnya itu ada bajanya. Jadi kalau kurus itu, ya, maka bisa meninggal dunia. Karena apa? Ya, cambukannya keras sampai 100 kali. Setelah itu diasingkan. Ini hukuman bagi orang pezina yang belum nikah. Kalau sudah nikah, ya hukumannya lebih pedih lagi, maka dirajam. Dirajam itu apa? Dilempar batu sampai mati,
dipendem ya, tinggal kepalanya dilempar batu sampai mati. Ini hukumannya orang yang berzina. Maka hati-hati, jaga mulut, jaga farj, kemaluan, jangan sampai itu bisa masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, ini berkaitan dengan takwa juga. Al-muttaqun ittaqau ma khurrima alaihim wa adau mafturidha alaihim. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjauhkan hal-hal yang diharamkan dan menunaikan semua kewajiban. Ini menurut siapa? Menurut Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi hal-hal yang diharamkan, menjauhi seperti tadi ya, bermaksiat kepada Allah, menjaga farz, menjaga mulut, dan juga melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, itu jangan sampai kita tinggalkan ya. Maka itu diantaranya hal-hal bagaimana bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda semuanya yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, maka diantaranya bagaimana Allah menjelaskan fungsi keberadaan manusia ya. Jadi apa fungsinya? Melalui wahyu yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu apa? Al-Quranul Karim ya. Ingat, Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quran? Maka pertanyaannya, di Ramadan, di akhir 10 hari terakhir ini, apakah kita sudah menghatamkan Al-Quran atau belum? Apakah kalian sering membaca Al-Quran apa enggak? Apakah kalian punya target sehari 1 juz? Atau ada yang punya target 1 hari 2 juz atau 3 juz? Ada apa enggak? Ya, karena itu yang bisa menolong kita. Al-Quran walaupun itu benda mati, nanti bisa ngasih syafaat kepada kita, pertolongan kita ya. Maka jangan sampai setiap hari kita tidak baca Al-Quran. Contohnya misalkan pagi tadi setelah sholat subuh kita baca Al-Quran, berapa halaman, 1 halaman, 2 halaman, atau berapa. Nanti setelah zuhur kita baca Al-Quran, setelah sholat asar kita baca Al-Quran. Yang penting apa? Kita istiqomah untuk baca Al-Quran. Sebelum tidur kita juga kalau bisa membaca Al-Quran juga. Ini yang tadi saya terangkan sebagai firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Tadi udah saya terangkan, pada dasarnya manusia itu adalah pemimpin ya. Semuanya pemimpin, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah SWT. Kalau ada yang laki-laki berarti apa? Nanti pemimpin. Selain untuk dirinya sendiri berarti pemimpin untuk keluarganya, anak sama istrinya juga ya. Yang perempuan juga nanti tetap mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah SWT. Apa yang kalian lakukan ketika kalian di dunia? Yang menciptakan kita siapa tadi? Allah. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantaranya juga dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, tujuan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Yaitu menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kalian di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau saya bekerja, niatnya apa? Ya untuk beribadah kepada Allah SWT ya. Selain mendapatkan rezeki yang digunakan untuk menafkahi rumah tangga, kalau niat kita untuk beribadah kepada Allah SWT, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sama juga Anda semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tujuan kalian kalau bisa ya, ketika kalian belajar ke sekolah, niatnya untuk apa? Niatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain mencari ilmu, tapi kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2. Kalau niat kalian untuk mencari ilmu, dapat nilai bagus, cuma itu aja. Tapi kalau niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian dapat ilmu dan juga kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk apa manusia diciptakan? Sebagai hamba Allah
harus beribadah dengan jalan menjalankan visi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, ya. Maka diantaranya beribadah yang baik itu bagaimana? Sekarang pertanyaannya, ayo, beribadah yang baik itu bagaimana? Nggak cuma kita beribadah sholat tiap hari, baca Al-Quran terus tanpa berhenti. Tapi yang jelas ketika kita beribadah, syarat diterima oleh Allah itu ada dua. Ingat ya, syarat diterima ibadah kita itu ada dua. Yang pertama, kalau ananda semuanya beribadah itu niatnya ikhlas karena Allah SWT, hanya mencari ridhonya Allah. Karena apa? Amal ibadah kita itu tidak bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah, ya. Yang masukkan kita dalam surganya Allah adalah rahmatnya Allah. Tapi ada hubungannya juga. Amal ibadah kita itu yang nanti bisa mendapatkan ridhonya Allah SWT. Makanya harus ikhlas. Ketika orang itu beribadahnya luar biasa tapi nggak ikhlas, pengen dilihat orang lain, maka nggak akan dapat apa-apa, dapat dosa. Maka dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diciptakan kecuali memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ikhlas lillahi taala, syaratnya ikhlas mencari ridhonya Allah, syaratnya ikhlas memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan segala perbuatan dengan benar sesuai dengan standar syar'i. Jadi sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita beribadah sembarangan. Karena gini, sesuatu ya yang baik itu belum tentu benar. Ingat ya. Tapi kalau benar pasti baik. Contohnya apa? Baik belum tentu benar. Contohnya misalkan seperti ini. Sholat subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat. Dalam satu hari, pahala yang paling besar itu di sholat subuh. Ya kan? Padahal yang lain 4 rakaat. Kalau banyaknya berarti banyak yang zuhur, asar 4 rakaat. Tapi kenapa di zuhur 2 rakaat itu pahalanya lebih banyak? Ternyata itu baik. Kita tambah lagi sholat subuhnya menjadi 4 rakaat, ya. Berarti apa? Ini nggak sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan benar tapi salah. Walaupun baik tapi itu nggak benar, salah. Yang benar itu apa? Sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sama seperti diajari di sekolah. Zikir. Setelah sholat itu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Masing-masing berapa? 33 kali. Ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata zikirnya yang 33 kali ditambahi, tak 1000 kali aja. 1000. Ikut siapa? Tuntunannya siapa? Padahal Rasulullah itu menganjurkan zikirnya 33 kali. Enggak boleh. Ya. Maka harus sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di zaman sahabat juga pernah ada. Wahai Rasulullah, saya tiap hari akan sholat terus, nggak berhenti. Ya Allah, saya akan puasa terus, nggak berhenti. Tambah dimarahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita itu kadang seenaknya sendiri. Pokoknya kita beribadah, padahal harus ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maka hadisnya gini, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW fawaradun, maka tertolak. Jadi percuma kita melakukan amal ibadah tapi nggak sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, fawaradun, maka tertolak. Maka jangan sampai kita amal ibadah kita tertolak. Nah, saya ulangi lagi ya, 2 syarat ini tadi ya. Ingat-ingat. Beribadah kita itu bagaimana beribadah yang baik, bagaimana beribadah kita diterima oleh Allah SWT. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah segala sesuatu sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus beribadah yang baik? Ya, mengapa harus beribadah yang baik? Agar amal kita itu diterima oleh Allah, udah jelas ya. Agar amal ibadah kita diterima. Bila amal diterima, maka kita akan mendapatkan
pahala udah jelas. Ketika amal kita tidak diterima, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ananda semuanya sholat sunnah misalkan di sekolahan. Ananda silakan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah sebagai penyempurna sholat fardu. Tapi sholatnya itu karena apa? Takut sama ustadz-ustadzahnya aja. Karena keterpaksaan bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal ini jelas ya, ini keras larangan dari Allah. Rasulullah SAW, barang siapa yang takut kepada makhluk melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, maka bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Ingat, makanya ketika kalian disuruh sholat, ya sholat karena kesadaran pribadi. Kalau diingatkan berarti alhamdulillah kita diingatkan. Ya. Terus yang kedua, bila mendapatkan pahala kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi diantaranya pahala kita nanti akan bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harapan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga pahala ini bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang pertanyaan gini, bagaimana kalau ibadah kita tidak baik? Ya, yang jelas amal tidak diterima oleh Allah, ini rugi. Orang capek tapi sama, kalian sholat sunnah tapi terpaksa, ini rugi. Makanya bagaimana kalau ibadah kita tidak baik? Maka amal kita tidak diterima oleh Allah. Bila tidak diterima, maka akan mendapatkan dosa, tidak dapat apa-apa. Bila kita berdosa, maka akan masukkan ke dalam neraka. Ini kebalikannya. Maka kalau kalian disuruh wudhu yang baik, kalau sudah dicontohi sama ustadznya, wudhu yang benar seperti ini. Misalkan tangan sampai sini kena, ya kan? Kalau kaki sampai mata kaki. Kalau ngusap rambut sampai belakang, balik lagi telinganya, wudhu yang sempurna. Maka wudhu yang sempurna, ya, karena syarat sah untuk kalian sholat. Kan rugi kalian melakukan ibadah, kalian wudhu, kalian sholat sunnah, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak diterima oleh Allah, akan mendapatkan dosa sehingga akan dimasukkan ke dalam neraka. Fawailul lil musallin, ingat, celaka orang yang sholat, ya. Siapa yang sholat itu? Karena dia melalaikan sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum, ya. Maka diantaranya ketika orang sholat itu lalai, maka itu akan memasukkan ke dalam neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Ini diantara lalai. Ketika orang lalai, maka dia akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana syarat dua tadi kita lakukan. Oke. Kapan kita masuk surga atau neraka? Nah, ini pertanyaannya. Ada pertanyaan sangat bagus, kapan kita masuk ke surga atau neraka? Yang jelas gini. Bila kita telah mati, kemudian kita nanti akan dihidupkan kembali. Ya. Sekarang kita di dunia. Pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan disempurnakan pahala di hari kiamat. Faman zuziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Ingat, semua pasti akan mati. Orang yang beruntung apa? Faman zuhziha 'anil nar, orang yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang beruntung. Yang ketiga, kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di bumi ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya.
tanpa terkecuali. Semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diganjar sesuai dengan ibadah kita. Maka ketika kita meninggal dunia, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak membawa apa-apa, ya kan? Harta kita yang banyak, mobil mewah, rumah mewah, ya kan? Itu semua kita tinggalkan semuanya, dan semua akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cuma 3 hal: ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, anak yang soleh. Maka bagaimana Anda semuanya SMA Al-Falah Ketintang Surabaya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa membawa keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa nanti kita bisa masuk surga bersama-sama, ya. Karena kita jadi innamal mu'minuna ikhwah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya kita itu, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Makanya ketika orang di surga itu, aina ikhwani, mana saudaraku, mana saudaraku. Makanya kalian ketika di dunia itu bagaimana kalian berbuat baik sesama teman kalian, tetangga kalian. Ketika di surga, aina ikhwani, mana saudaraku, mana saudaraku. Kemudian kata Allah, oh ternyata saudaranya ada di neraka, maka khud, ambil. Maka kita ketika kita di surganya Allah SWT, mungkin ada bisa membawa saudara kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Maka bagaimana saudara yang sejati, teman yang baik, itu teman yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Bukan cuma hura-huraan tok, senang-senangan tok, tapi bagaimana bisa membawa ke surga. Aina ikhwani. Maka suatu saat kalau misalkan Ananda semuanya ya SMA Al-Falah di surga, aina ikhwani, anak ikhwani. Kalau ada Ustadz Agus di neraka, ambil, minta tolong ya, khut, ambil, bisa masuk ke dalam surga sama-sama. Sama ketika Ustadz Agus nanti, semoga Allah ya meridhoinya Ustadz Agus di surga, aina ikhwani, maka akan mengambil saudara-saudara yang di neraka masuk ke dalam surga sama-sama. Ini harapan kita. Mengapa? Ini selanjutnya ya. Mengapa kita percaya? Ini penting sekali berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Karena Allah yang mengatakan demikian. Beda kalau yang mengatakan itu Pak Camat, Pak Lurah, ya kan, Pak Presiden dan sebagainya. Tapi yang Allah yang mengatakan, maka kita harus percaya. Itu berkaitan dengan keimanan kita. Dari mana Allah mengatakan? Dalam Al-Quranul Karim, ingat ya. Ini berkaitan dengan keimanan kita. Iman itu antuminu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iya kan? Iman kepada Allah, wal malaikati, malaikat, wa kutubihi, kitab Allah, wa rusulihi, rasul Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketentuan-ketentuan Allah yang baik atau yang buruk. Ini berkaitan tentang iman kepada Allah. Maka diantaranya ketika kita beriman pada Allah itu berkaitan surga neraka, semua sesuatu yang gaib. Kata Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya. Dan diantaranya ketika orang itu tidak percaya sama gaib, belum dikatakan orang beriman kepada Allah SWT. Orang yang beriman itu percaya sama yang gaib, percaya neraka, percaya surga. Ketika kita tidak percaya sama yang gaib, yang ada di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, ya kan? Maka kita belum dikatakan orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka itu harus kita yakini. Ini penting sekali, ya, penting. Maka diantaranya, benarkah Al-Quran itu wahyu dari Allah SWT? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan apabila kalian tetap dalam keraguan dari Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka berbuatlah suatu surat saja semisal Al-Quran, dan ajaklah para penolongmu selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah 23. Maka banyak, nggak akan bisa orang yang membuat semisal Al-Quranul Karim.
Musailam al-Kadzab, nabi palsu, nggak bisa. Semuanya ya akhirnya terbunuh dalam keadaan su'ul khatimah. Tolaiha al-Asadi, dia nabi palsu juga, walaupun seorang yang kuat, tapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi yang terakhir kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa mukjizat Al-Qur'an. Bagaimana kita pahami, bagaimana kita bisa membaca, menghafalkan dan mengamalkan dalam sehari-hari. Bila ada orang yang membuat surat saja semisal Al-Qur'an dan Al-Qur'an bukanlah wahyu Allah, karena manusia pun mampu membuatnya. Tidak ada yang bisa mampu membuat semisal Al-Quranul Karim. Maka kalau ada pertanyaan, ya ada pertanyaan, jadi siapakah saya? Misalkan ya, pertanyaan siapakah saya? Maka jawabnya apa? Siapakah saya? Berarti ingat, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan amanah untuk menjalani hidup di dunia sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT, mensyukuri, ya kan? Kalau saya diberikan nikmat oleh Allah sekarang, ya kan, kita syukuri, karena hadis Rasulullah SAW, wa qalilum min ibadati syakur, dan sedikit umatku yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Orang yang pandai bersyukur itu sedikit, ya. Ukurannya bukan harta benda yang sangat banyak, akan tapi ketika dia dikasih harta walaupun sedikit, dia merasa sudah cukup. Maka rasa syukur itu ketika orang itu merasa cukup. Maka bagaimana kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Semua yang saya kerjakan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, ya. Jadi kita ingat-ingat, semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada pertanyaan lagi, mengapa saya percaya semua? Harus percaya. Karena apa? Karena yang mengatakan semuanya ini adalah Al-Quranul Karim. Allah mengatakan demikian melalui Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dan mukjizat Allah yang telah terbukti kebenarannya, ya. Kita sebagai orang yang beriman, insya Allah kita akan apa ya, kita mengakui kebenaran, mengimaninya, ya, mengimani Al-Quranul Karim. Sebagaimana tadi saya sampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadhir abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah berpesan, ingat pesannya, ada dua, ya kan. Ketika wasiat ini, lan tadhillu abadan kitaballahi, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu pertama Al-Quranul Karim, yang kedua wa sunnata rasulih, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Harapannya anak-anda semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, selamat berjuang menjadi insan muslim yang soleh dan solehah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat di tengah-tengah COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya ada doa dari Rasulullah SAW. Silakan Anda semuanya menghafalkan, semuanya dihafalkan. Ketika nanti kalian masuk, kalian bisa hafal doa ini. Ini yang sering dibaca Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita diuji oleh Allah SWT seperti COVID-19. Doanya bagaimana? Coba perhatikan semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Ini doa dari Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan dari penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya seperti COVID-19. Ya, jangan lupa sekali lagi saya baca doanya, dihafalkan semuanya. Sewaktu-waktu silakan dibaca biar kita terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Semoga ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Idza wajadtumuni al akhta atlubu min samahatikumul afa. Illal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.